Menurutmu, apakah kau akan menikah lagi? Tanya seorang teman. Aku mengerutkan hidung dan menggeleng. Rasanya tidak. Aku sulit mempercayai orang lain, terutama pria. Aku mengangkat bahu. Aku benar-benar hancur ketika perkawinan pertamaku berakhir. Dan aku tidak ingin disakiti lagi. Dia mengangguk. Aku paham. Tapi janganlah kau membangun benteng di sekelilingmu. Ada banyak pria baik di luar sana, dan kau harus memberikan kesempatan kepada satu orang saja. Kembali kuangkat bahuku. Jika Tuhan ingin aku menikah lagi, maka Dia akan membawa orang yang tepat dalam kehidupanku. Ya, tetapi jika Dia membawa pria itu, apakah kau akan memberi orang malang itu kesempatan? Kata-kata temanku terbayang di kepalaku selama berminggu-minggu setelahnya. Kalimat terakhirnya benar, tetapi aku tidak mau mengakuinya. Sesungguhnya, aku sudah menetapkan bahwa aku akan sendiri saja. Rencanaku adalah membesarkan anak-anak, menikmati pekerjaan sebagai guru di taman kanak-kanak, dan melindungi hatiku dari rasa sakit apapun di kemudian hari. Itulah rencanaku, rencana yang aman dan sepi. Pada akhirnya, kerinduanku memiliki teman hidup mengalahkan keinginanku untuk menghindari patah hati. Aku pun mendaftar di situs eHarmony, situs tempatku bertemu para lajang lain. Aku berkencan dengan beberapa pria yang cukup baik, tetapi aku tidak bisa membayangkan diriku menikah dengan mereka. Teman-temanku berkata, aku terlalu pemilih dan mengingatkanku bahwa tidak ada orang yang sempurna. Tentu saja, mereka benar. Tetapi, aku tidak mau menyerah begitu saja. Aku tidak mau menaruh hatiku untuk sembarang orang. Dia harus setimpal dengan risikonya. Aku ingin sekali bisa berkata bahwa aku tahu dialah sosok yang kucari-cari begitu aku melihat fotonya. Tetapi sejujurnya, itu tidak terjadi. Aku menerima surel dari Harmony, mengatakan bahwa aku memiliki kecocokan baru. Kubuka dan kulihat foto seorang pria tampan sedang berdiri, bersender pada meja dapurnya. Dan ada bertumpuk piring kotor di belakangnya. Pikiran pertamaku adalah dia perlu pembantu, bukan istri. Tetapi ada sesuatu dalam diriku yang menyuruh memberi orang ini kesempatan. Namanya Eric dan dia tinggal di sebuah kota kecil sekitar 300 km jauhnya. Dia insinyur dan ayah tunggal 2 anak. Yang terpenting, dia menganut keyakinan yang sama denganku, hal yang tidak ada dalam perkawinan pertamaku. Setelah saling berkirim surel selama sekitar 1 pekan, piring-piring kotor itu pun terlupakan. Sifat-sifat baik Eric lebih dari menutupi dapurnya yang berantakan, dan dia juga kelihatan sama terkesannya terhadapku. Kami memutuskan untuk bertemu dan memilih sebuah restoran yang letaknya di tengah-tengah tempat tinggal kami. Namun, pagi itu turun badai salju. Eric menelepon dan memaksa agar dialah yang menyetir menemuiku di rumah. Aku tidak ingin kau menyetir di tengah salju, katanya. Mobilku sejenis jeep, jadi akan lebih aman. Aku tersentuh mendengar perhatiannya pada keselamatanku. Dan saat dia mengetuk pintuku malam itu, aku terkejut menyadari betapa kuatnya perasaanku padanya. Di akhir malam tersebut, aku yakin Eric adalah pria yang dipilihkan Tuhan untukku. Tapi, sebagian diriku masih takut aku akan tersakiti lagi. Kami memperkenalkan anak-anak masing-masing dan hubungan kami bahkan menjadi lebih baik lagi. Anak-anak langsung cocok dan aku bisa melihat bayangan keluarga yang menyatu. Semuanya terasa pas. Secara bergantian, kami menyetir sejauh 300 km untuk saling berkunjung hampir setiap akhir pekan. Kami membicarakan hampir segala hal, dari keyakinan hingga masa kecil, hingga apa-apa saja yang kami inginkan dari diri pasangan. Aku merasa sudah mengenal Eric selama bertahun-tahun dan bukan dalam hitungan bulan. 4 bulan setelah menjalin hubungan, Eric melamarku. Tanpa berpikir lagi, aku menghambur dalam pelukannya dan mengiyakan ajakannya. Namun, berhari-hari kemudian, saat sedang sendiri di rumah, aku merasa ragu-ragu. Bagaimana jika aku tersakiti lagi? Pikirku cemas. Tidak mungkin aku membuat anak-anak melalui proses perceraian sekali lagi.
Aku bicara kepada Erik mengenai perasaanku dan terkejut mendengar bahwa dia pun merasakan kekhawatiran yang sama. Sebelumnya, dia selalu tampak yakin akan segala hal, Kita berdua pernah sakit hati, katanya. dan kita tahu betapa buruknya proses perceraian. Kita sama-sama tidak ingin melalui hal itu lagi, Dia mengedikkan bahu. jadi kita tidak akan mengalaminya. Bagaimana kau tahu? Kataku dengan mata berkaca-kaca. Erik menyambar lenganku. Karena aku janji akan mencintaimu setiap hari dalam hidupku. Aku berjanji akan mencintai anak-anakmu seolah-olah mereka darah dagingku sendiri. Aku tidak akan menyakitimu. Aku sepadan dengan risiko yang kau ambil, aku janji. Kutatap mata Erik dan kusadari dia benar. Mencintainya adalah berkah dan aku pasti gila jika tidak mengambilnya hanya karena takut. Aku dan Erik menikah 6,5 tahun yang lalu. Kami memilih upacara kecil sederhana dengan anak-anak sebagai satu-satunya hadirin. Sahabat Erik adalah sang pastor yang memimpin upacara kami. Tidak ada makanan mahal yang disajikan setelahnya, tetapi itu semua tidak penting. Aku dan Erik telah mengikat kehidupan, keluarga, dan hati kami. Sekarang aku tidak perlu lagi mencemaskan mengenai patah hati kedua. Erik menepati janji-janji yang dia kemukakan dan cintaku padanya bertambah besar dari hari ke hari. Aku diberikan kesempatan kedua dan aku senang sekali aku tidak membiarkan rasa takut menahanku. Aku jauh lebih bahagia saat ini dan tak bisa membayangkan hidupku tanpa Erik. Aku tahu sekarang bahwa cinta sejati selalu sepadan dengan risikonya.